Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka-mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidupnya, pasti tertanam suatu ketenangan di dalam hidupnya. Maka tentu setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan tentu menjadikan Allah sebagai sesuatu yang paling penting di dalam kehidupannya. Tidaklah heran di setiap kita sholat wajib, pun demikian di setiap kita sholat sunnah, kita senantiasa membaca suratul Fatihah, dan di antara ayat yang ada di dalam suratul Fatihah kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu di antara ciri-ciri orang yang beriman tersebut menjadikan dirinya dan tentu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang sangat penting di dalam aspek kehidupan apapun. Maka tentu dimanapun dan kapanpun dia akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, zikir dan istighfar bagi setiap pribadi mukmin merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan Allah mengatakan, fadkurullaha katsira yadkurukum. Banyak-banyaklah engkau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mengingatnya. Oleh sebab itu, di antara ciri-ciri orang yang menggunakan akalnya, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah, dalam Al-Quran, Allah mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dan juga dalam keadaan berbaring, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika setiap mukmin menginginkan sesuatu, Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku atau mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa-doa yang dipanjatkan oleh setiap pribadi mukmin. Maka zikir adalah cara efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap mukmin. Bagaimana kita diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kalau kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu langkah yang paling efektif bagi setiap pribadi mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setiap langkahnya, kapanpun dan dimanapun, mulai bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, hendaklah senantiasa dihubungkan segala aktivitasnya atau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, bahwa zikir juga bisa jadi atau bisa menjadi media bagi setiap pribadi mukmin untuk menghapus dosa. Maka tentu ketika setiap pribadi mukmin itu melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dirinya belum melakukan apa-apa. Sebagaimana dalam firman-Nya, yaitu surah Ali Imran ayat 16, Allah mengatakan, "Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar." Yaitu orang-orang beriman yang mengatakan kami benar-benar beriman. Lalu kemudian seraya mengatakan bahwa dirinya masih merasa belum melakukan apa-apa, masih merasa begitu banyak dosa, lalu mengatakan Rabbana faghfir lana, Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Maka apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan kami benar-benar beriman, ketika berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih merasa belum melakukan apa-apa, karena dia merasa belum bisa memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa begitu banyak dosa yang dia lakukan, maka dia mengatakan Rabbana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setengah hari beliau beristighfar antara 70 sampai 80 kali. Dan dalam satu hari beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 100 kali. Seorang nabi yang sudah pasti masuk surga dan bahkan akan memberikan syafaat kepada umatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesehariannya senantiasa berzikir, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengikuti baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan zikir dan beristighfar? Maka tentu istighfar itu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Karena setiap di antara kita tentu tidak akan pernah lengah dari segala perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah bersalah. Dan setiap orang yang pernah bersalah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membuka pintu taubat bagi hambanya. Membuka pintu maaf bagi setiap hambanya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Innallaha yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat setiap hambanya selama dia masih bernapas. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luar biasa memberikan maaf terhadap hamba-hambanya. Maka momentum Ramadan ini, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja di antara orang mukmin yang melaksanakan saum di bulan Ramadan berangkat dari keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum Ramadan bagi kita tentu sebagai sarana, sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Zikir dan istighfar adalah media agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu setiap pribadi mukmin akan senantiasa memaksimalkan di bulan Ramadan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, seraya kemudian bermuhasabah bahwa segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala masih merasa belum melakukan apa-apa, dengan kemudian berkata Rabbana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu zikir bagi kita tentu tidak hanya berhenti secara kontemplatif, bukan hanya zikir statis, tapi zikirnya adalah zikir dinamis. Zikir dinamis adalah zikir yang mampu menginternalisasikan dari zikir kontemplatif di dalam kehidupan, realitas kehidupan kita sehari-hari. Zikirnya dinamis adalah zikirnya yang melahirkan ilmu pengetahuan. Zikirnya dinamis adalah zikirnya yang mampu melahirkan peradaban. Pun demikian dengan istighfarnya seseorang, tidak hanya berhenti pada ucapan-ucapan saja. Tentu istighfarnya seseorang itu melahirkan kepada perubahan-perubahan perilaku di dalam kehidupan, baik bagi dirinya ataupun kehidupan sosial. Maka akan terbentuklah setiap pribadi mukmin yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok orang-orang yang senantiasa mengaktifasikan aktivitas zikir dan aktivitas pikirnya. Itulah yang disebut dengan generasi orang-orang yang berakal, yaitu generasi orang-orang yang menggunakan akalnya. Oleh sebab itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zikir dan istighfar bagi setiap pribadi mukmin akan menjadi ruh, akan menjadi media untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu seperti tadi yang dikatakan, zikirnya tidak hanya berhenti pada zikir statis, tapi juga zikir dinamis. Pun demikian dengan istighfarnya. Istighfarnya bukan hanya secara lisan saja, tetapi istighfarnya mampu terimplementasikan, termanifestasikan dalam kehidupan nyata, lalu kemudian menjadi pribadi-pribadi yang memahami makna istighfar dalam kehidupannya, sehingga perilakunya, perkataannya, perbuatannya benar-benar mencerminkan orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siyamu junnatun wala yarfuthu wala yajhal." Puasa itu adalah perisai. Janganlah berkata kotor, janganlah juga bertindak bodoh. Maka orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah, orang-orang yang senantiasa beristighfar dalam kehidupannya, maka dia akan senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan kotor, dan juga perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang mengarah kepada perilaku bodoh. Tindakan-tindakan yang mengarah kepada perilaku-perilaku bodoh adalah tindakan-tindakan yang diantaranya adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat. Karena di antara ciri orang-orang yang beriman, yang bahagia itu, sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah bahagia orang-orang yang beriman. Salah satu di antara ayatnya adalah alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang senantiasa berpaling dari segala perbuatan yang sia-sia. Maka momentum Ramadan dengan zikir dan istighfar, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada
perkataan kotor dan tindakan-tindakan yang bodoh akan senantiasa dihindari oleh orang-orang yang senantiasa melakukan zikir dan istighfar, karena dia menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga kita semuanya senantiasa menjadikan zikir dan istighfar di dalam kehidupan kita sebagai media untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.